Mama, Emas, Kakak, dan Dede Nafi. Kami akan berbagi kepada Bunda semua pengalaman kami menjelang persalinan. Nah, disimak ya Bunda, jangan ada yang skip. Dalam mempersiapkan perlengkapan menjelang persalinan Bunda, ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah perlengkapan ibu dan yang kedua ada perlengkapan bayi. Saya akan jelaskan secara sistematis ya. Yang pertama adalah perlengkapan ibu. Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah baju berkancing depan berlengan pendek. Seperti ini ya Bunda, yaitu baju kemeja. Nah, kenapa kita penting sekali untuk mempersiapkan baju ini? Karena ini memudahkan pada saat tenaga medis, bidan atau dokter melakukan tindakan. Misalkan Bunda harus melakukan pemasangan infus. Jadi setidaknya ini memudahkan untuk memasang infus. Ketika Bunda mengganti baju pun akan memudahkan petugas kesehatan untuk menggantikan baju Bunda. Kemudian kita persiapkan baju minimal 2 ya Bunda. Kemudian setelah itu baju persiapan untuk pulang. Jangan lupa ya Bunda, baju sedemikian rupa Bunda persiapkan adalah baju yang bukan celana ya Bunda. Karena mengapa? Karena itu akan memudahkan Bunda untuk bolak-balik ke toilet nantinya. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah kain sarung atau rok bawahan. Kain sarung atau rok bawahan. Kain sarung ini berfungsi ketika Bunda nanti akan bersalin, yaitu seperti ini ya Bunda. Kain sarung tidak perlu Bunda beli baru, yang bekas pakai atau yang sudah lama pun ini akan berguna. Karena kenapa? Justru bahannya sudah lama itu akan penyerapannya lebih bagus dibandingkan bahan atau kain sarung yang baru. Kalau Bunda tidak suka memakai kain, Bunda juga bisa membawa rok kain seperti ini. Jadi memudahkan Bunda nanti untuk mengganti ketika setelah melahirkan. Kemudian setelah itu Bunda persiapkan handuk. Handuk Bunda persiapkan yang besar, kecil, dan persiapkan waslak. Untuk korset tidak perlu banyak-banyak ya Bunda. Tidak semua rumah sakit atau bidan menggunakan korset pada saat pasca persalinan. Celemek menyusui ya Bunda selanjutnya dipersiapkan juga untuk Bunda menyusui nanti di setelah melahirkan. Setelah itu persiapkan untuk hari pertama sampai hari ketiga biasanya darah kita banyak banget. Nah, sebisa mungkin atau dipersiapkan yaitu kita menggunakan pampers ya Bunda. Itu memudahkan kita. Jadi kalau kita menggunakan pampers, kita tidak perlu bolak-balik untuk ganti kain. Karena kenapa? Kalau kita pakai softtek biasa atau pembalut biasa pada hari pertama atau sampai ketiga, itu pasti akan nembus-nembus ke celana kita dan juga ke kain sarung. Nah, itu akan menambah cucian kita. Nah, lebih simpelnya lagi Bunda pakai pampers biar tidak nembus ke celana atau ke kain sarung. Jadi cucian kita sedikit dan hemat. Kemudian pada hari ketiga sampai 1 minggu Bunda bisa menggunakan pembalut, tapi yang ukurannya agak panjang ya Bunda, yang kurang lebih ukurannya sampai 30-35 cm. Kalau sudah 1 minggu biasanya darah akan semakin sedikit. Nah, Bunda bisa menggunakan softtek yang berukuran biasa, kurang lebih 23 cm. Jangan lupa untuk membawa pakaian dalam ya Bunda. Minimal Bunda bawa bra 3 atau dan bawa celana dalam 4 atau 5 ya Bunda. Jangan lupa yang paling penting Bunda harus membawa buku KIA ya Bunda. Karena kenapa? Di
sini adalah catatan persalinan kita dan kehamilan kita. Jadi petugas medis atau dokter yang akan memeriksa Bunda tahu keterangan Bunda. Yang kedua, Bunda, perlengkapan bayi. Sekarang secara sistematis saya akan jelaskan ya perlengkapan bayi apa saja yang harus kita persiapkan. Untuk perlengkapan ibu dan bayi, kita sesuaikan kita akan bersalin di mana. Apakah kita akan bersalin di bidan, ataukah kita akan bersalin di puskesmas, ataukah kita akan bersalin di rumah sakit. Nah, setelah kita tahu kita akan bersalin di mana, kita baru sesuaikan apa saja yang akan kita bawa. Karena perawatan di rumah sakit, di bidan ataupun di puskesmas itu berbeda lamanya. Nah, semakin lama kita dirawat, semakin banyak pula perlengkapan yang akan kita bawa. Sekarang saya akan membuka perlengkapan bayi ya. Yang pertama adalah yaitu baju bayi. Nah, baju bayi sedemikian rupa Bunda persiapkan yang berkancing depan ya, agar memudahkan saat menggunakan baju pada bayinya. Nah, untuk packingnya pun kalau bisa sebisa mungkin Bunda packing atasan dan bawahan langsung ya. Jadi pada saat keluarga atau suami yang mengambil tidak acak-acakan lagi Bunda di tas ya. Jadi sudah satu set. Nah, packingnya pun kecil-kecil, jangan terlalu besar supaya muat di tas kita. Minimal kita bawa baju atau bawahan itu adalah 5 set ya Bunda. Kemudian kita bawa kaos dalam ya Bunda. Kaos dalam pun disesuaikan. Kaos dalam tidak perlu terlalu banyak karena sekarang kita sudah nggak pakai gurita. Tapi kalau Bunda masih punya gurita bekas kakaknya, nggak apa-apa dibawa saja daripada sama sekali tidak ada kaos dalam ya Bunda. Kemudian kita bawa pampers. Nah, pampers ini Bunda disesuaikan ya. Kalau memang bayinya kira-kira kecil, kita newborn ya Bunda, beli yang newborn atau yang ukuran S Bunda. Minimal kita bawa 10 piece pampers bayi. Biasanya kalau bersalin di rumah sakit, biasanya bayi mengenakan baju dari rumah sakit dan pampers dari rumah sakit. Tapi kalau di bidan atau di puskesmas biasanya bayi mengenakan baju sendiri dan bawa dari rumah ya. Kemudian kita packing. Untuk packing sarung tangan dan sarung kaki sebisa mungkin Bunda kita masukkan biar tidak tercecer ya Bunda. Misalkan ini sarung tangan, kita masukkan ke dalam biar tidak tercecer. Kemudian ini sarung kaki ya Bunda. Ini juga seperti ini ya Bunda. Saya masukkan seperti ini. Sarung tangannya juga kurang lebih bawa sarung tangan atau sarung kaki 5 pasang ya Bunda. 3 sampai 5 pasang. Kemudian siapkan Bunda yaitu seleber. Seleber kenapa dipersiapkan juga Bunda? Karena ini buat tatakan apabila bayi menyusui, misalkan bayi bungu atau asinya tumpah-tumpah di mulut bayi. Nah, ini ya Bunda, minimal kita bawa 3 seleber atau sampai 5 seleber. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita bawa selanjutnya adalah topi bayi. Topi bayi disesuaikan ya Bunda, bayi laki-laki dan perempuan. Minimal kita bawa topi itu 3 ya Bunda. Karena pas saat persalinan itu bayi masih belum boleh mandi ya Bunda. Nah, kemudian itu kan kotor kalau topinya, kemudian ganti mandi setelah besokan harinya. Nah, baru ganti topi yang baru ya Bunda. Jadi minimal bawa 3 topi ya Bunda, sama 1 lagi untuk bayi pulang. Jangan lupa kita bawa perlak kecil, bawa tisu basah dan tisu kering ya, untuk mengganti popok atau mengganti saat bayi pup atau pipis. Kalau mau lebih simpel, saya tidak pernah menggunakan popok ya Bunda pada saat persalinan atau pada saat anak-anak saya bayi. Saya lebih simpel dan mudah itu menggunakan pampers, karena sekali buang
uang dan juga hemat tenaga ya Bunda, karena saya sambil bekerja. Kemudian setelah itu kita bawa wasap ya, wasap bayi jangan lupa, karena wasap ini digunakan pada saat kita memandikan bayi atau bidan atau suster di rumah sakit memandikan bayi. Kemudian sapu tangan kecil ya Bunda untuk membersihkan payudara ketika menyusui bayi. Jangan lupa sebelum kita menyusui bayi, payudara kita wajib dan harus kita bersihkan selalu ya Bunda dengan air matang. Kemudian adalah handuk bayi, handuk besar bayi, dan handuk kecil ya Bunda. Jangan lupa bedongan Bunda. Bedongan kita bawa minimal 5. Kalau kita bersalin di bidan atau di puskesmas, biasanya untuk bayi baru lahir digunakan bedongan dari kita. Tapi kalau kita bersalin di rumah sakit, biasanya menggunakan kain atau bedongan dari rumah sakit tersebut. Jadi kalau bersalin di bidan atau di puskesmas, biasanya kita lebih banyak pakaian yang kotor ya Bunda. Kemudian kalau kita bersalin di bidan atau di puskesmas, biasanya kita persiapkan barang-barang sendiri ya Bunda. Nggak ada salahnya kalau kita persiapkan sendiri, takutnya di sana tidak menyediakan untuk bayi kita mandi. Jadi sebisa mungkin kita persiapkan dari rumah ya. Nah, ini adalah sabun atau sampo bayi. Kemudian ini adalah kolon bayi atau pewangi untuk bayi. Nah, kemudian ini baby hair lotion, dan ini minyak telon. Yang paling penting adalah minyak telon ya Bunda. Bedak tidak saya rekomendasikan pada saat bayi baru lahir. Kenapa? Karena bedak atau powdernya itu sering menimbulkan sensitif kepada kulit bayi, dan juga resiko masuk ke mata atau ke hidung bayi ya. Kemudian jangan lupa membawa gendongan ya Bunda, gendongan bayi. Cari yang paling simpel. Ini ada 2 gendongan bayi. Nah, saya cari yang paling simpel aja, mungkin yang ini yang paling simpel dan muat ya untuk di tas, karena ini mungkin terlalu besar ya Bunda. Nah, kemudian selimut bayi juga jangan lupa kita bawa selimut bayi. Kita juga cari yang sesimpel mungkin selimut bayi untuk kita pakai dan kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke bidan tempat kita bersalin. Persiapkan notes kecil ya untuk Bunda mencatat apa saja yang akan Bunda bawa ketika Bunda menjelang persalinan. Nah, apa yang belum siap di situ nanti Bunda tinggal checklist yang sudah siap, dan apabila kalau misalkan ada yang belum, jadi Bunda tahu ini yang belum saya checklist, belum saya siapkan. Nah, jadi Bunda tidak lupa dan tidak ada yang ketinggalan ketika Bunda bersalin dan ketika mau berangkat ke rumah sakit atau ke bidan dan ke dokter. Sekian ya Bunda, sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan share ke sosial media yang Bunda punya agar bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.